Halo, balik lagi sama gue Billy. Kali ini gue ada di depannya Samsung Experience lagi nih, karena ya gue dapat telepon bahwa pre-order Z Fold 4-nya sudah bisa di pick up. Yes, gue waktu itu ikutan pre-order. Memang sih mahal gila harganya, bahkan lebih mahal dari laptop gue yang powerful itu. Tapi ya it's okay, demi kalian penonton tercinta Geekup.id, gue beli ini barang buat kita tes sama-sama, jadi kalian bisa tahu nanti seperti apa barangnya. Dan gue nggak bakal cuman bikin 1-2 video doang, nanti untuk pengetesan macam-macamnya gue akan bikin lebih detail, jadi kalian dapat all the information. So let's go inside to pick up the item. Ya, jadi kita udah balik ke studio / rumah gua. Nah, sekarang kita mau melakukan unboxing and first impressionnya kayak gimana ya. Setelah tadi kan di sana kita ambil barangnya. Nah, sekarang waktunya kita buat first impression. Nah, so ini Fold Z Fold 4 begini. Nah, ini Fold. Ini Z Fold 4, oke. Jadi kalau misalnya kalian yang dulu udah pernah lihat video gue yang pas lagi hands-on ini barang kan, gue waktu itu bilang mau beli warna hitam. Nah, ternyata pas gue lihat-lihat ada warna lebih keren. Ini versi varian yang grey green namanya. Lebih unik kalau menurut penjualnya sih, itu yang laku banyak, yang banyak orang ambil buat pre-order. So, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita mulai unboxingnya aja. Dusnya seperti ini. Ini kebagi ada 2 garis kayak gini. Fold, tulisan dulu kan Z. Nah, sekarang tulisannya sudah Fold saja. Karena sebenarnya dulu ada rumor bahwa logo Z-nya itu tuh mau dihilangin. Tapi entah kenapa masih di bawah juga, sampai yang Fold 4 ini masih ada Z-nya juga. Jadi, oke. Nah, samping mah cuman Galaxy Fold 4. Ini polos. Ini juga Samsung tulisannya. Di bawah biasa ada email dan kawan-kawannya. Di belakang juga ada ketentuan ya, beginilah di belakangnya. Jadi seperti yang kalian lihat, dari tadi udah kelihatan dusnya setipis ini, udah ngerti lah ya. Barang kayak begini kan kalau dusnya udah setipis gini, apalagi flagship, tahu kan Samsung pelit. Nah, jadi flagship kayak begini tuh udah setipis ini udah jelas tidak ada charger ya. Dia mau uang ekstra, uang kita ekstra buat beli chargernya lagi. Padahal ini 25 juta loh. Harusnya nyelipin charger nggak susah lah ya. Anyway, mari kita buka. Kalau dia datang barangnya, misalnya dia membanggakan dengan ya ultra thin glassnya, yang namanya dia bilang mengurangi crash-nya itu, harusnya dia boleh bungkusnya yang miring gitu kali ya, keren kan, kelihatan dusnya kecil gitu ya. Anyway, itu hanya bualan saya saja. Oke, anyway begini, kita buka. Nah, ini barangnya. Sebelum kita ke barangnya, kelengkapannya ada di sini. Nah, kelengkapannya di sini keren sih, memang desainnya. Ini ada bolongnya. Nah, ini bolong dipasin sama kameranya yang nonjol. Untung kali ini bukan cuman kameranya doang, ya memang kameranya sendiri lebih nonjol. Kita bahas nanti. Nah, di dalam sini ada kelengkapan yang gitu doang. Nah, Untungnya masih dikasih kabel.
Ini Type C to Type C. Good, still not bad. Ini ya manual lah ya, biasa. Untuk SIM tray-nya sudah kelihatan bahwa ini cuman yang single SIM aja. Tapi kita lihat nanti pas udah buka. Nah, masih ada buat pinnya. SIM ejector. Untung nggak dihilangin juga ya. Barangnya udah, ini kita taruh samping. Ini udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini barang ini. Sebelum kita ke barangnya, kita cek dulu. Oke, ini udah kosong. Untuk ukuran flagship ini biasa aja packagingnya. Nggak ada macam-macam, nggak ada yang ekstra gimana gitu membuat kita kagum. Ya, mungkin itu adanya di special edition atau dan lain-lain ya. Tapi yang ini sih biasa aja. Charger juga ada. Nah, ini penampakan Fold 4. Kita buka dulu. Nah, layar depan, kamera. Oke. Jadi kalau pertama kali dibuka ini udah rada kelihatan ya, masih ada, walaupun klaimnya ini lebih mending dari yang sebelum-sebelumnya tuh. Ini klaimnya dia lebih oke lah, tidak terlalu seberbekas yang dulu-dulu. Karena layarnya sendiri, baik yang sini maupun yang sini ding, dia udah pasti dia pakai Gorilla Glass Victus Plus. Nah, yang di sini, yang depan sini dan sininya juga sudah ada lapisan Gorilla Glass Victus Plus-nya. Nah, oke. Yang ini katanya dia sudah menggunakan ultra thin glass, super ultra thin glass. Nah, itu yang bisa mengurangi crash-nya ini. Nah, selain dari itu, untuk engselnya sendiri ini dibanding yang yang comparison nanti kalau gue udah dapet. Tadinya tuh rencananya video ini sekalian compare sama Fold 3. Cuman gue belum dapet barangnya, masih nunggu dikirim oleh Samsung. Jadi ntar kita buat yang comparison langsungnya di video khusus saja ya. Nah, jadi kalau lagi posisi mati gelap kayak gini, di depan sini masih ada kelihatan buat kameranya. Cuman nanti ini sebenarnya under display kamera. Jadi sudah lebih rapi lah. Kalau dinyalain dia full ketutup. Nah, ini 3 kameranya yang sudah mendapat upgrade dan degrade. Nah, terus yang ini 10 megapiksel yang di depan sini. Yang di dalam sini itu cuman kalau nggak salah 5 megapiksel. Nah, si kamera utamanya ini, kamera wide-nya dia di 50 megapiksel. Dia sudah ada improvement di situ, upgrade di situ. Dan untuk kamera berikutnya yang ultra wide-nya dia ada di ultra wide-nya dia ada di 12 megapiksel. Dan untuk yang telefotonya di 10 megapiksel. Nanti kita lihat di atas. Ini ada lubang. Ini kan garis-garis buat antena nih. Nah, ini buat mikrofon. Banyak juga. Nah, ini speaker. Di sebelah kanan ada lagi antena. Nah, ini volume dan ini tombol power yang mana merangkap fingerprint juga. Sebelah bawah Type C charger. Banyak ini ya antena, charger Type C, mikrofon lagi, speaker lagi. Jadi ini dual speaker. Nah, yang sebelah sini polos, cuman SIM tray aja. Oke, sebelum ini kita cek dulu SIM tray-nya seperti apa. Ya bener, dia cuman yang single SIM tray aja. Jadi kayak eksklusif gimana gitu, nggak dibikin dual sama sekali. Agak sedih. Padahal di flagship-flagship yang dulu-dulu biasanya minimal walaupun nggak hybrid, tapi dia ada dual SIM. Ya, somehow buat gue itu lebih kepake lah dual SIM-nya. Nah, kalau dilipat itu seperti ini. Ketebalannya segini.
Untuk jeroannya sih seperti yang gue udah sebut di video hands-on waktu itu, dia menggunakan chipset penebusan dosanya. Jadi si Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang mana katanya untuk efisiensi powernya itu dia lebih hemat, lebih bisa irit. Untuk powernya sendiri lebih tinggi dibanding yang 8 Gen 1. Lalu apa lagi ya? Ya yang ditonjolkan sih itu. Ya udah, kita langsung nyalain aja. Kok nggak nyala? Kurang lama. Nah, so ini kita setting dulu. Kita lanjut setelah setting. Anyway, bakalan panjang ini. Ini diminta copy data dulu. Oke lah, gue copy data dulu. Oke, jadi barusan kita udah beres nge-copy, atau lebih tepatnya menduplikat dari sini ke sini. Ya, simpelnya kalau misalnya masih di ekosistemnya Samsung itu, enaknya kayak gitu. Dari Samsung ke Samsung, yang lamanya pindah ke yang baru, bisa sesimpel tinggal colok kabel kayak gini buat mengcopy semuanya. Jadi almost exactly the same sih, almost ya, hampir, karena tidak semuanya sama. Tuh, kalau dilihat kayak gini kan mirip. Nah, tuh, walaupun ada beberapa apps yang nggak ikutan ke copy, nggak keinstall ke sini, entah kenapa, mungkin compatibility atau entah gimana lah, pokoknya ada yang nggak kebawa. Tapi mostly sih ke bawah. Foto-foto juga mostly ke bawah, karena ada beberapa yang tidak ke bawah juga sayangnya. Tapi ya software enak juga sih. Dengan begitu kan kita tinggal pindahin doang, nggak usah pusing-pusing mesti install ulang dan nyusun satu persatu. Tinggal nextnya ya login aja, biar sesuai lah, sesuai seperti penggunaan pada biasanya. Oke. Jadi itu soal copy-mengcopy. Nah, berikutnya balik lagi ke soal smartphone ini full. Oke, buat layarnya untuk cover screen-nya ini dia 6,2 inch. Dan kalau misalnya kita buka untuk yang bagian sisi dalamnya ini 7,6 inch. Ya, inch-nya sih nggak begitu berasa beda jauh ya. Tapi kalau misalnya udah dibuka, memang rasanya tuh berbeda. Penggunaan sebesar ini dengan sebesar ini itu berasa bedanya. Dan kelebihan lainnya lagi, dia itu ada di ininya. Dia dibilang sebagai smartphone pertama yang foldable, yang tahan air. Dia bisa tahan, soalnya dia udah dapat IP rating IPX8, which is IPX8 itu katanya sih bisa nyemplung sampai 1,5 meter selama 30 menit kalau gue nggak salah. Correct me if I'm wrong ya, tulis di kolom komentar bawah. Apakah kita perlu mencoba? Should we try? Jangan lah ya, nggak usah. Ini beli sendiri cuy, sayang. Kalau misalnya kalian pengen ngetes, boleh support kita di kolom komentar bawah, supaya nanti kita bisa ajuin ke Samsung buat pinjem unitnya, supaya kita bisa tes langsung. Bener apa enggak sih? Sekuat apa sih? Sayang bu kalau punya sendiri. Berasa gitu, dompet jadi tipis. Berikutnya lagi ada fitur yang nanti kalau misalnya kita bahas lebih detail lagi, itu bakal gue bahas juga. Cuman salah satu fitur yang ada di dalam sini adalah untuk multitaskingnya, yang katanya itu dipermudah banget. Misalnya kita buka, nah ini untuk settingannya, dia di bawah sininya untuk multitaskingnya tuh ada. Jadi kalau mau pakai apa buat multitasking, tinggal drag and drop dari bawah sini ke sini aja. Jadi contohnya browser nih, nah kita bisa tinggal tuh, dia langsung kebuka multitasking begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita bahas lebih detailnya nanti di video yang berbeda ya. Untuk layarnya sendiri, gue bisa bilang ini bezelnya tipis banget di sini. Jadi hampir kalau kita nyalain kameranya aja, tuh kelihatan kan, udah mendekati ujung banget lah.
Jadi bener-bener yang disebutnya itu imersif. Nah, yang dalamnya juga sama, tipis ininya. Jadi memang penggunaannya tuh enak banget lah, karena layarnya sendiri kan full. Walaupun kalau dipakai main game biasa yang nggak ada terlalu tipis pinggirannya ini tuh agak susah, karena kalau kita pegang begini. Tapi nanti kita coba aja pas pengetesan. Dan pengetesannya anyway bakal kita lakuin di video berikutnya ya. Pengetesan, benchmark semua. Yang penting sekarang sih kita hands-on-nya yang lebih detail. Jadi untuk hasil pemotretannya ya, kita pakai contoh gini deh, pemotretan hasilnya. Ini pakai kamera besarnya ini. Bagus sih hasilnya. Hasil natural gitu. Celah, natural. Bagus. Gua suka. Kita pakai kamera dalamnya kita teh. Nah, ini yang kamera dalam. Nah, ngomong-ngomong soal kamera dalam yang di sininya itu, ya kamera dalamnya ini tuh dia ternyata setelah gue baca lebih detail lagi, gue ralat. Tadi kan gue sebut 5 megapiksel, tapi ternyata ini cuma 4 megapiksel. Dia memang tidak menyematkan kamera yang tinggi-tinggi bagus-bagus banget di dalam, karena memang tujuan utamanya kamera dalam dia itu untuk dipakai meeting, Zoom meeting atau video call, which is kan itu nggak perlu amat untuk kamera yang wah ya. Sedangkan kalau untuk selfie sendiri, kalau mau kameranya lebih bagus, bisa di depan, menggunakan kamera depannya. Menggunakan kamera depannya kayak begini akan lebih bagus hasilnya. Jadi kita tes langsung aja. Kurang lebih kayak begitulah hasilnya. Untuk pengetesan video juga nanti kita ada segmen khusus lagi untuk itu. So stay tune ya. Tunggu di channel ini, pasti kita update terus tentang barang yang satu ini. Ini juga salah satu yang gua saranin ya, kalau lo orang baru akhirnya memutuskan untuk beli ini barang, gua sih menyarankan banget untuk langsung membeli covernya, casingnya lah ya, case-nya. Kalau misalnya yang originalnya sih memang mahal. Cuman kebetulan pas tadi gue datang pengambilan barang, kebetulan dapat voucher 200.000, lumayan lah ya. Jadi akhirnya gue yang tadinya tidak berencana beli yang original, akhirnya gue beli juga yang original. Nah, begini. Awalnya gue nunggu nanti sih, niat awalnya buat beli yang original kan, tunggu harganya turun. Biasa kalau baru-baru barang keluar gini kan masih mahal-mahalnya. Nah, gue pikir nunggu nanti, tapi ternyata dapat voucher, jadi lumayan bisa dapat potongan. Jadi ya udah, gue ambil ini deh, karena anyway juga serem juga barang kayak begini kalau nggak di coverin ya. Ini kan apalagi yang bagian sini nih, layar depan sininya dia bakal sering taruh di bawah kalau misalnya lagi di fold kayak begini, lagi di apa ya namanya, pokoknya kita bilang siku L saja lah ya, lagi ditekuk. Nah, tuh kan ditaruh di bawah kayak gini kan serem kalau nggak ada casingnya, sayang. Dan soal kameranya juga dia agak nonjol begini, walaupun tidak senonjol yang pendahulunya dan ada sedikit sangkarnya, tapi ya menurut gua sih ini tetap masih kurang ya. Jadi ini masih ada nonjol dikit nih, nonjol dikit kayak gini memang agak nyeremin kalau nggak diamanin. Jadi ya kita lebih baik investasi di casingnya dikit, jadi lebih aman. Dan berikutnya yang disaranin juga sama orang Samsungnya buat beli screen protectornya. Ya karena layar depannya kan sering ditaruh di meja atau di mana gitu, untuk lebih aman aja. Walaupun sudah Gorilla Glass Victus Plus, ya just in case lah ya. Dan buat dalamnya sendiri yang foldable screen-nya ini sebenarnya ada juga, dia ada screen protectornya juga. Nah, screen protectornya itu cuman kalau kalian yang ada di Jakarta bisa ditemuin di daerah Ambassador, di Mall Ambassador. Samsung yang di sana yang service center ya, belinya di service center. Dia ada di sana, dan ya itu memang khusus untuk layar foldable kayak gini, jadi memang
bagus lah, sudah pasti aman lah ya harusnya kalau yang dari Samsungnya. Terus satu hal yang gue benar-benar sayangin dari Fold yang kali ini, karena pas rumornya ini udah digadang-gadang banget bakal ada, yaitu S Pen-nya cuy. S Pen-nya kagak ada di sini. Sayang banget nggak sih gitu. Oke, well gue nggak gitu tahu sih soal desainnya seperti apa. Cuman itu S Pen itu apalagi untuk penggunaan yang sudah sebesar ini layarnya untuk kerja, untuk multitasking, S Pen itu sangat berguna. Nah, jadi memang penting banget buat ada S Pen sebenarnya di dalam ya. Jadi kan simple, tinggal cetek kayak model Note yang sekarang sudah punah. Tuh tinggal ditarik begini kan enak. Daripada kita mesti beli lagi, ampun Samsung apa-apa mesti beli. Lama-lama beli smartphone Samsung bikin bangkrut juga. Nah, begini cover screen-nya. Nah, ini yang cover screen sudah termasuk dengan S Pen. S Pen-nya udah ada. Ini kan jadi mesti beli terpisah ya. Gua sih sedih loh. Dan lebih enak aja gitu kalau ada di dalam, kayaknya lebih sempurna. So, kekurangannya itu. Kalau itu bisa ditingkatin lagi, this would be a perfect phone. Nah, seperti ini. Ini S Pen-nya. Jadi ini casing bagian sininya nih buat S Pen-nya. Si rumahnya bisa dipasang di sini, ngegantiin yang ini buat stand-nya. Jadi buat stand bisa diganti sama ini. Tuh. Seperti gini, tapi ya jadi gendut. Bayangin, dia udah setebal ini. Kalau di Fold kan setebal ini. Tuh. Tambah lagi nih cuy, tambah gede cuy. Kita langsung tes S Pen-nya aja. Note. Wih. Mantep sih. Dan ada sound efeknya gitu. Sound efek kalau ini lagi. Ini benar sound efek atau bunyi ya dari ininya? Ah enggak, ini sound effect. Positive thinking, ini sound effect. Ya, tapi bagus. Di tengah-tengahnya bagian crashnya pun ini juga tidak mengganggu penggunaan S Pen-nya. Nah, tapi dia sayangnya mesti S Pen khusus yang dipasang. Dan ini sendiri kan dia pasti memerlukan baterai nih. Ini yang jujurnya gue belum tahu. Kalau misalnya nanti baterainya habis, ngecasnya gimana gue belum tahu. Mungkin nanti setelah gue tes, pengalamannya bakal gue infoin juga nanti. Tapi yang gue sayangnya kan gue udah ada S Pen nih di sini. S Pen model lama nggak bisa cuy. Kenapa dia nggak integrasiin aja gitu? Kan jadi enak ya kalau yang udah punya Note gitu, karena Note sudah punah sekarang. Kan kalau S Pen-nya bisa dipakai, Note-nya jadi secondary, enak tuh. Ini nggak mau cuy. Not compatible, not designed for Galaxy Fold. Sedih nggak sih? Dan setelah gua suka ngedit video di smartphone, di sini dulunya, memang namanya S Pen itu berguna banget kalau buat kerja-kerja video kayak begitu. Lebih enak aja kayaknya buat geser-gesernya, ngedit-ngeditnya, apalagi buat tangan gua yang jarinya jebol semua. Itu lebih enak kalau pakai S Pen. Tapi anyhow, ya tetap enak sih. Ini it's a good device. Oke, jadi berhubung ini sudah ada protektornya, jadi nanti kita bakalan sekalian mengesahin ini barang. Biasa kan channel ini kalau mengesahkan barang itu plastik dicabut-cabutin. Ingat ya, selalu cabut plastik beginian. Sayang kalau misalnya nanti sampai berdebu, nanti nempel. Nah, oh satu hal yang tadi gue lupa bahas, ini untuk hinge-nya sendiri dia udah didesain khusus, jadi bisa lebih tipis hinge-nya sendiri. Dan untuk katanya sih desainnya akan lebih bagus untuk bagian foldingnya juga, crest-nya itu akan lebih bagus. Dan
skinnya sendiri karena didesain ulang jadi lebih ringan. Yang sebenarnya si Samsung sih mempromosikan banget gitu ringannya, lebih ringan yang ini daripada yang dulunya, padahal jujurnya kalau menurut gua ya ringan segitu doang sih, cuma beberapa gram, tidak beda jauh, tidak ngefek-ngefek amat. Tapi ya udahlah, let's give a credit ya, udah bisa membuat dia lebih ringan. Oke, dengan selesainya dicabut semua plastiknya, ini sudah disahkan, dan dengan demikian video ini juga kita sudahi dulu. Untuk review semua lebih detailnya lagi, kita akan buat videonya khusus pengetesannya karena gue butuh waktu untuk ngetes dan ngeinstall beberapa aplikasi lagi untuk ngetes-ngetesnya. Jadi sekian dulu video hands-on dan unboxing and first impression dari Geekup untuk Samsung Galaxy Fold 4 ini. Kalau kalian suka dengan video ini boleh kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Ciao.